Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala azwajihi wa dzurriyyatihi kama shallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala azwajihi wa dzurriyyatihi kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ayyuhal hadirun hadirat, a'azzani Allah wa iyyakum ajma'in. Teman-teman sedaya, para bapak, ibu, ikhwan dan akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wajib bagi kita untuk terus bersyukur kepada Allah atas segala limpahan nikmat yang Allah berikan, sehingga sampai saat ini, meskipun di suasana pandemi, di saat banyak orang yang takut dengan virus corona, alhamdulillah saya dengan semua oleh Allah diberikan kesehatan, umur panjang, sehingga kita bisa terus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah juga ini merupakan yang pertama setelah berapa tahun ini libur? Setelah 1 tahun libur. Qadarullah masya'afa'al ya. Alhamdulillah saat ini Allah memudahkan saya dan antum semuanya, dengan antumna semuanya juga, sehingga kita mengawali kajian kita di tempat yang insya Allah penuh keberkahan ini setelah kita libur, bukan panjang, panjang ya karena ada virus corona. Maka mudah-mudahan di perdana kajian yang baik ini memberikan nuansa dan semangat yang baru agar saya dan jenengan terus bisa istiqomah di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan terus menambah ilmu, karena itu diperintahkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Maka kita berterima kasih, kita mengucapkan jazakumullahu khairan katsiran kepada panitia yang telah sibuk untuk mengurus masalah ini dan mungkin kesana kemari izin, masya Allah. Kita ucapkan terima kasih, mudah-mudahan Allah membalas Anda dengan kebaikan dan pahala yang besar. Allahumma amin. Dan juga kita ucapkan terima kasih kepada tuan rumah. Nah, cuma kebetulan belum hadir ya, karena udah tutup. Kenapa? Karena kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, la yazkurullah man la yazkurun nas. Tidak dianggap bersyukur kepada Allah apabila orang itu tidak berterima kasih kepada manusia. Maka mudah-mudahan setelah kita bersyukur kepada Allah, kita berterima kasih kepada semua saja panitia yang dengan susah payah, sehingga alhamdulillah sore ini kita pun bisa hadir dan bisa bermajelis di tempat yang mulia ini. Salawat dan salam tidak lupa, mudah-mudahan terus tersampaikan dan tercurahkan untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya, beserta kaum muslimin yang terus mengamalkan sunnah-sunnahnya. Hadirin hadirat, a'azakumullah, ikhwani fiddin wa akhwati fillah, a'azakumullah. Tema kajian kita yaitu ciri ahli surga ketika mereka di dunia. Untuk edisi yang pertama ini
sebelum saya menyebutkan siapakah mereka, saya ingin mengingatkan kepada pribadi saya sendiri dan kepada jenengan semuanya. Yang pertama, kita telah mengakhiri bulan Syawal. Berarti sebulan sudah kita meninggalkan Syawal, yang sebelumnya adalah Ramadan. Tidak ada salahnya agar kita meniru para salaf. Yang mana para salaf itu, kata Imam Ibnu Rajab dalam kitabnya Lataiful Ma'arif halaman 441, beliau mengatakan qala ba'dus salaf kanu yad'una Allah sittata asyhurin ayyuballighahum syahra Ramadan summa yad'una Allah sittata asyhurin ayyataqabbalahu minhum. Disebutkan oleh Imam Ibnu Rajab dalam kitabnya Lataiful Ma'arif di kitab saya halaman 441, menukil perkataan para salaf. Apa yang disebutkan oleh beliau? Kanu, mereka itu para sahabat, yad'una Allah, berdoa kepada Allah, syittata asyhur, selama 6 bulan, ayyuballighahum syahra Ramadan, agar mereka sampai di bulan Ramadan. Jadi 6 bulan sebelum Ramadan berdoa, nerdi dumateng Allah Jalla wa Ala supadoso nyampe di bulan Ramadan. Karena mereka mengetahui tentang keutamaan dan kebesaran Ramadan. Ingin hidupnya diperpanjang, ingin sampai di Ramadan agar dengan Ramadan bisa ibadah banyak. Mereka berdoa. Kira kan itu yang pengajian ini. Berdoa gitu jemaah. 6 bulan sebelum Ramadan berdoa, ya Allah, sampaikan aku ke Ramadan. Nah, insya Allah gitu. Saya khusnudzon saja gitu. Kemudian tidak hanya itu, ini yang penting, yang hubungannya dengan kita, karena kita sekarang masuk bulan apa? Jemaah, Dzulqa'dah, apa Juni nih? Dzulqa'dah, Juni, alhamdulillah. Lihat mereka, tsumma yad'una Allah. Kemudian mereka berdoa kepada Allah, syittata asyhur ayyataqabbalahu minhum. Berdoa selama 6 bulan agar ibadah selama Ramadan diterima. Baik, mari kita hitung. Setelah Ramadan bulan apa? Syawal, terus Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Ayo, bingung kan? Nonton sudah. Bulan pertama apa? Muharram. Terus Safar, bukan Safar, Safar. Terus Rabiul Awal. Dapur. Gecaklah bahasa Jawa menolak Mas. Jadi Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Safar. Terus jadi sampai Rabiul Awal berdoa 6 bulan. Ya Allah, terimalah ibadah saya selama Ramadan. Sekarang kita masuk apa? Sudah berdoa? Nah, jadi mereka para sahabat Nabi 6 bulan berdoa. Kita tahu Ramadan, masya Allah, semangat kayak yang nemu ini banjir nih, semangat yang panjang ibadah. Tapi pertanyaannya, siapa yang jamin amal kita diterima? Tidak ada. Makanya di dalam surat 23, silakan dibuka kalau punya Android. Surat 23, surat Al-Mu'minun ayat 60. Sudah ketemu? Ini kan bisa mouse. Ada Quran terjemah, lagi. Quran terjemah. Kalau nggak benar. Salah ayat. Sing ngantuk sing baca nggih. Surat 23 ayat 60. Sampun kepake. Baik, kula waos Arabipun mangke setunggal ikhwan artinya diwaos. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walladzina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilah
annahum ila rabbihim raji'un. Monggo. Jenengan, ya betul. Ya, nah ikra. Dan mereka yang memberikan apa yang mereka berikan bersedekah dengan hati penuh rasa takut, karena mereka tahu bahwa sesungguhnya mereka akan kembali kepada dunia. Nah, ayat 60 ya. Jadi mereka memberikan apa yang mereka berikan atau sedekah, ketika sedekah dengan hati yang ada ketakutan, karena mereka tahu bahwasanya mereka akan kembali kepada Allah. Dikisahkan ketika ayat ini ya diterangkan oleh Nabi, Aisyah bertanya, "Ya Rasul, apakah orang yang ketika sedekah seperti ini takut hatinya? Apakah mereka suka mencuri? Apakah suka berzina? Apakah suka minum khamr? Kok takut hati mereka ketika bersedekah?" Kata Rasul, tidak. Hati mereka orang yang ahli sholat, mereka ahli puasa, mereka ahli bersedekah, tapi takut tidak diterima oleh Allah. Jadi ketakutan yang mereka khawatirkan, amal saya, sedekah saya diterima apa enggak ini? Ini yang khawatir mereka. Makanya kula jenengan ketika beribadah harus ada rasa seperti ini. Jadi rasa takut kalau kita nggak diterima. Maka pertanyaan saya, ketika jenengan sholat malam selama 1 bulan, apakah Anda yakin diterima? Tidak. Zakat kita yakin diterima? Tidak. Baca Quran kita yakin diterima? Tidak. Makanya kita harus takut sehingga apa? Kita banyak berdoa. Sahabat Ali bin Abi Thalib pernah berkata, "Kunu liqabulil amali asyadda iktimaman minkum bil amal." Jadilah kalian itu orang yang perhatian dengan diterimanya amal. Jangan hanya perhatian dengan amal itu sendiri. Jadi perhatiannya juga dengan masalah diterima enggak kira-kira ini. Sehingga kula jenengan harus berdiri ajri takut. Karena Allah menegaskan dalam surat Al-Maidah surat ke-5 ayat 27, "Innama yataqabbalullahu minal muttaqin." Sesungguhnya Allah hanya menerima amal orang yang bertakwa. Apa yang ingin saya sampaikan jemaah? Karena tidak ada jaminan amal kita selama Ramadan diterima. Apapun itu, maka kita harus banyak berdoa. Minta sama Allah, ya Allah sampai terami amal kula. Sampai sebutkan napa mawon, salat malam, zakat, mawas Qur'an sing khatam 2 kali gitu Mas. Khatam 2 kali deh. Oh, Ustaz 3 kali Ustaz, Masya Allah. Alhamdulillah berarti 10 hari khatam sekali ya. Yang khatam ya. Ada yang khatam ya apa-apalah. Mungkin belum bisa menghatamkan ya. Mudah-mudahan tahun depan bisa khatam. Kita doa. Ini yang ingin saya sampaikan. Poin pertama, untuk mengingatkan kita 6 bulan kita berdoa sama Allah. Berarti tinggal 5 bulan ya. Masih panjang ya. Maka kita berdoa terus. Mudah-mudahan Allah Ta'ala menerima amal kita. Baik, itu yang pertama. Yang kedua, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang ingin saya sampaikan adalah apa itu? Yang kedua, jangan sampai kita ini semangat ibadah hanya di Ramadan. Jangan sampai kita semangat ibadah hanya di Ramadan. Di luar Ramadan lupa, lali, supi, jangan. Ada orang yang bertanya kepada Imam Bishr, "Inna qauman yata'abbaduna wa yastahiduna fi Ramadan." Wahai Imam, ada kelompok manusia ini yang mereka ibadah semangat tapi di Ramadan. Gimana? Lihat kata beliau. Ini dinukil dari Imam Ibnu Rajab. "Bi'sal qaumun la ya'rifuna lillahi haqqan illa fi syahri Ramadan." Seburuk-buruk kelompok manusia, seburuk-buruk manusia adalah manusia yang hanya mengenal Allah di Ramadan. Masya Allah, Ramadan luar biasa. Ya, jamaah ya, masih penuh betul.
penuh. Bahkan awal-awal Ramadan sampai membludak keluar. Ramadan selesai juga membludaknya ya. Tinggal pertama atau kedua. Oke. Seburuk-buruk manusia, kata beliau, adalah manusia yang mengenal Allah hanya di Ramadan. Seburuk-buruk manusia adalah yang mengenal Allah ketika bulan Ramadan saja. Ingat kata beliau, inna solihah alladhi yata'abbad wa yastahidu as-sana kullaha. Sesungguhnya orang yang baik itu adalah orang yang bersemangat ibadah, menambah ibadah, dan terus beribadah kepada Allah di sepanjang tahun. Loh kok bisa Ustaz? Iya, Allah yang disembah di Ramadan, maka Allah juga yang disembah di luar Ramadan. Kan sama rohnya, sama ilahnya, sama Tuhannya. Kenapa dibedakan? Kalau menambah semangat ketika Ramadan dengan memperbanyak silahkan. Tapi kalau setelah Ramadan lupa, ini yang bahaya. Kan kita memang kenapa semangat? Karena mumpung Ramadan kan gitu. Boleh. Tapi jangan sampai Ramadan selesai, pas selesai pula ibadah kita. Ketika Ramadan, Masya Allah, kopi yang putih pakai serba, bawa sajadah, pertama jamaah Ramadan. Alhamdulillah, Ramadan selesai, kemana bulan? Jadi seolah-olah mengenal Allah hanya Ramadan. Kata beliau, orang baik itu bukan seperti itu. Orang baik itu mengenal Allah, beribadah sepanjang tahun. Jadi enggak Ramadan saja. Makanya, mohon maaf, Imam Syibli ditanya, ayyuma afdal, Rajabun aw Sya'banun? Wahai Imam, mana yang utama orang beramal ketika bulan Rajab apa bulan Sya'ban? Beliau menjawab, kun rabbaniyan wa la takun sya'baniyan. Jadilah kamu hamba rohmu, hamba Allah, jangan jadi hamba Sya'ban. Apa artinya? Jadilah kamu hamba Allah yang beribadah sepanjang tahun, jangan jadi hamba Ramadan. Kalau hamba Ramadan, ibadahnya hanya Ramadan. Ada? Ada apa? Sini tidak ada, sini ya. Tidak ada di sini. Maka ingat, ini harus kita jaga. Sehingga pulau jenengan berusaha agar ketika Ramadan selesai tidak selesai juga ibadah kita. Karena tanda amal soleh itu diterima, dia bisa beramal soleh selanjutnya. Imam Ibnu Rajab mengatakan, ya, inna mu'awadata siyam ba'da siyami Ramadan alamatun ala qabuli sawmi Ramadan. Sesungguhnya orang apabila selesai Ramadan dia masih bisa puasa, maka itu pertanda puasa Ramadannya diterima. Makanya kemarin setelah Ramadan ada puasa 6 hari bulan Syawal. Man shoma Ramadana tsumma atau sita min Syawal kana kasiyamid dahr. Siapa orang yang puasa Ramadan ditambah, diiringi, diikuti dengan 6 hari bulan Syawal seperti puasa 1 tahun. Setelah Syawal masih ada. Ini kita masuk nanti Dzulqa'dah. Bisa Senin Kamis, bisa 3 hari tiap bulan. Nanti Dzulhijjah. Ingat Dzulhijjah, 10 awal bulan Dzulhijjah, bulan yang mulia. Disunahkan untuk apa? Memperbanyak amal soleh termasuk puasa. Lebih-lebih tanggal 9 yaitu hari Arafah. Meskipun orang Indonesia gak haji, ya. Kenapa? Karena gak bisa haji. Tapi tetap ada tanggal 9 Arafah. Kita puasa. Kenapa kata beliau? Lihat. Fa inna Allah Ta'ala idza taqabbala amala 'abdin wa faqahu li amalin sholihin ba'dahu. Karena sesungguhnya Allah Ta'ala apabila menerima amal seorang hamba, Allah berikan taufik dia bisa beramal yang semisalnya. Sebagaimana para ulama mengatakan sawabul hasanati al hasanatu ba'daha. Kebaikan, ganjaran, balasan kebaikan yaitu kebaikan setelahnya. Faman amila hasanatan tsumma atba'aha hasbi hasanatin ba'daha kana dzalika alamatan ala qabulil hasanatil ula. Siapa saja orang yang beramal terus diikuti dengan amal setelahnya, tanda amal yang pertama diterima. Ingat, tanda bukan memastikan. Makanya kalau orang
Sholatnya ketika Ramadan diterima, setelah Ramadan tetap sholat dan berjamaah. Ketika Al-Qur'annya selama Ramadan diterima oleh Allah, setelah Ramadan tetap baca Quran. Kenapa? Ini menunjukkan istiqomah, dan ini yang penting yang perlu kita jaga. Maka Ramadan selesai, tidak selesai ibadah kita. Maka kita meminta kepada Allah agar Allah pun terus memberikan kita semangat ibadah sebagaimana kita semangat ketika Ramadan. Tapi kayaknya berbeda sama ya. Nuansanya memang berbeda, tapi kita monggo tetap harus ada amalan-amalan yang bisa kita jaga. Kalau kemarin kita Ramadan baca Quran, saat ini dan seterusnya tetap monggo baca Quran. Kalau bisa ditargetkan khatamnya itu berapa hari, monggo. Kalau kemarin kita mohon maaf sedekah, nah ini karena Ramadan suka sedekah, masya Allah, maka hari ini sedekah, monggo. Karena untuk dakwah bisa berkembang itu perlu sedekah. Lihat Nabi Muhammad SAW. Pertama kali beliau mendapatkan wahyu, siapa yang membenarkan beliau Nabi? Istrinya kan? Siapa? Khadijah. Dari laki-laki adalah Abu Bakar. Lihat Khadijah, rela harta yang beliau punya untuk apa? Menopang dakwah. Dakwah Nabi bisa seperti itu karena ditopang dengan, mohon maaf, finansial dari istri. Ternyata yang lainnya pun seperti itu. Ada Abu Bakar yang sampai 10 sahabat Nabi, yang 6 itu jasa beliau masuk Islam. Karena ada 10 sahabat Nabi dijamin surga, 6 gara-gara Abu Bakar. Ada yang lainnya. Maka kita harus juga bisa istiqomah seperti itu, termasuk sedekah untuk pengembangan dakwah. Karena apa kata Al-Quran? Ya ayyuhalladzina amanu kunu ansarullah. Hei orang-orang yang beriman, jadilah kalian penolong-penolong Allah. Allah memang sudah maha kuat, maha mampu, tapi bukan berarti Allah yang kita tolong lah. Tapi mari kita mendakwakan, mari kita berpartisipasi untuk menebarkan syiar Islam. Dakwah agar bisa ke sana, ke sini, kemana-mana harus kita tolong. Harus ada di antara kita yang saling berbagi peran. Yang kaya dengan uangnya, yang pintar ngomong dengan apa humasnya gitu. Pokoknya kita berusaha, kemampuan kita gunakan untuk membantu agama Allah. Nah ini penting agar dakwah kita pun bisa berkembang. Termasuk di sini, gimana ini? Di Kepanjen, kita perlu masih mikir ada base camp. Kita perlu mikir kira-kira tempat yang enak untuk ngaji di mana ini, biar ibadah enak, sholat bisa jamaah. Ini kan perlu kita pikirkan. Sehingga perlu juga dorongan apa? Finansial dari kita yang kaya-kaya. Kalau yang miskin itu jangan kemauan gitu. Tapi yang kaya perlu apa? Perlu membantu, mengulurkan uang untuk membantunya. Nah ini jamaah yang dikenal oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya nanti di pembahasan kita kedua saat ini, di antara ciri ahli surga di dunia adalah orang yang tidak berinfak. Coba bukan itu pembahasan saya saat ini. Saat ini kita akan membahas adalah poin yang ketiga. Karena tadi pertama kita harus banyak berdoa. Yang kedua kita semangat untuk ibadah terus. Yang ketiga, Al-Quran menunjukkan bahwasanya orang itu kalau habis ibadah disuruh banyak istighfar. Betul nggak betul teman? Iya. Contoh, silakan dibuka. Surat kedua, surat Al-Baqarah. Ya, misalkan itu contoh ya. Bagaimana ketika selesai haji oleh Allah Subhanahu wa taala disuruh untuk istighfar 199. Summa afidu min haitsu afadun nas wastaghfirullah. Kita ketemu? Al-Baqarah surat kedua ayat 199. Potongan ayat terakhir. Silakan diartikan, ini kan nggih, monggo. Nggih. 199. Kemudian bersolatlah kamu dari tempat bersolatnya orang-orang banyak dalam bulan Ramadan dan mohonlah ampun kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nah, kita tahu ibadah haji
rukun yang paling besar itu apa? Wukuf di mana? Di Arafah. Ternyata Quran menunjukkan kalau kita sudah wukuf dari Arafah, ya, disuruh apa kita? Disuruh apa kita? Beristighfar, minta ampun sama Allah. Baik, itu contoh pertama. Contoh kedua, silakan dibuka surat 51. Surat Ad-Dariyat ayat 17-18. Sama coba nggih? Kanu qalilan minal laili ma yahjahun wa bil ashari hum yastaghfirun. Monggo. Nggih, tuh. Yang mereka sedikit sekali tidur di waktu malam Ya. dan selalu memohon ampunan di waktu sebelum fajar. Nah, mereka orang yang bertakwa itu ketika malam hari tidak untuk tidur terus. Mohon maaf, pernah kita bahas ya. Ciri orang munafik itu seperti apa? Seperti kayu. Apa itu? Kata Nabi, orang munafik itu kalau malam tidur kok. Ngapunten nggih, ngapunten. Saya bukan nyinggung-nyinggungan nggih. Tapi orang bertakwa ini kanu minal laili ma yazaun. Bukan untuk tidur terus, tapi juga untuk apa? Sholat, bangun untuk sholat. Terus wabil ashari hum yastaghfirun, sholatnya panjang di waktu sahar. Sahar itu waktunya, makanya orang kalau makan sebelum subuh disebut sahur. Itu waktu sahar. Apa? Mereka banyak istighfar. Habis sholat malam ditutup dengan witir, terus istighfar sampai datang adzan subuh. Pertanyaannya, kula jenengan kapan bangunnya? Jangan dijawab. Kira-kira masuk nggak ayat ini kita? Aduh, Ustaz, koyo iya, Ramadan tok ya Ustaz. Alhamdulillah Ramadan. Ya, kenapa? Kita rata-rata sahur. Tapi di luar Ramadan kira-kira bisa nggak bangun sebelum subuh? Kalau bisa harus bisa. Agar kita memperbanyak istighfar. Lihat, malamnya sholat menjelang subuh istighfar. Padahal habis ibadah. Baik. Contoh lagi dalam hadis Nabi. Kata sahabat Sauban, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza sarafa minas shalah istaghfara thalathan. Wa qala al-Auza'i faqala astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah. Kata sahabat Sauban, Nabi itu kalau selesai sholat membaca istighfar 3 kali. Betul? Kata Imam Auza'i, bagaimana istighfarnya? Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Lihat, padahal habis ibadah. Kenapa istighfar? Karena bisa jadi ibadah kita belum sempurna. Badannya di masjid menghadap kiblat, pikirannya di rumah. Badannya di tempat sholat karena ibu-ibu sholat, pikirannya memean jemaah. Maka kekurangan itu mudah-mudahan dengan istighfar Allah ampuni, Allah sempurnakan. Karena fungsi istighfar untuk apa? Menambal, memperbaiki. Contoh terakhir, ya lengkap 4 kelima nanti ya dari Nabi ya, kecil ya. Keempat contoh, Nabi alaihissalam mengajarkan kepada kita kalau kita habis wudhu untuk istighfar. Iya, jangan. Ini pernah saya bahas insya Allah. Karena doa wudhu itu ada 3. Pertama, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kedua, Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Ketiga, subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ini 3 doa setelah wudhu. Yang saya maksud adalah yang terakhir, subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ini minta apa kita? Minta ampun. Padahal habis wudhu minta ampun, istighfar. Subhanaka, maha suci engkau ya Allah. Allahumma ya Allah wa bihamdika, dengan memuji engkau. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kita paham lah itu artinya.
Ini perlu kita amalkan. Kalau jenengan derek apal ya nanti diapalkan. Mudah kok seperti itu para majelis. Kita lihat contoh 4 ini. Padahal habis ibadah kita disuruh apa? Terakhir biar ganjil karena Allah itu sukanya ganjil ya. Contohnya apa? Lihat surat Fussilat surat 41. Surat 41 ayat yang ke-6. Surat yang ke-6. Nah, ayat ke-6. Fussilat sudah? Di situ ada potongan ayat fastaqimu ilaihi wastaghfiruh. Ada enggak? Apa itu istiqomahlah kalian? Terus setelah istiqomah disuruh apa? Istighfarlah, minta ampun sama Allah. Nah, ini jamaah yang diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa sih yang ingin saya sampaikan? Yang ingin saya sampaikan adalah setelah kita ibadah selama Ramadan dengan berbagai aktivitas ibadah, kira-kira pantas gak kita istighfar? Ya Allah, astagfirullah. Pantas gak kira-kira? Oh, kadang kita pas Ramadan, mohon maaf loh ya, saya ngerasani uang ya. Pas Ramadan, pas puasa, saya napa? Gibah, namimah, bahkan perkata keji dan kotor, gitu. Maka perlu kita tembel dari yang Jawa. Apa tembel nih? Ditambal ya. Dengan istighfar. Ini jamaah yang diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya tidak heran pernah saya sampaikan juga Umar bin Abdul Aziz itu, khalifah yang adil itu menyuruh rakyatnya ketika mengakhiri Ramadan dengan apa? Dengan zakat fitri dan sedekah dan istighfar. Kenapa? Karena dengan istighfar bisa menambal hal-hal yang kurang ketika Ramadan. Lah, hubungannya istighfar dengan pembahasan ciri ahli surga sangat erat. Sangat erat jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena tadi ayat sudah kita baca. Ciri ahli surga itu wabil ashari hum yastaghfirun. Mereka itu di waktu sahur banyak istighfar. Ya, banyak istighfar. Makanya ngapunten saestu. Kalau kula jenengan ketika mohon maaf bangunnya belum bisa sebelum subuh, ya perlu dikoreksi lah. Perlu muhasabah. Kalau tiap hari seperti itu, ya kita berlindung kepada Allah. Ya Allah, dia nggak cocok ini. Ngaku-ngaku beriman ini ya. Kurang. Ustaz, tiap hari juga Ustaz saya lakukan. Alhamdulillah, tapi jangan ujub. Dan ketika bangun nggak perlu WhatsApp temannya juga. Alhamdulillah habis tahajud nggak perlu ya. Karena gara-gara status bisa amal itu hangus. Kenapa? Nah, tadi pagi saya bahas di Pandaan. Ada namanya syirik kecil, syirik khafi, yaitu riya dan sum'ah. Apa kata Nabi? Yaitu orang sholatnya diberbuat baik, dienak-enakan, dipanjangkan. Kenapa? Ada yang melihat. Atau dia ibadah ingin didengar orang agar dipuji. Ini riya, ini sum'ah. Ini berbahaya, akan bisa menghanguskan amal itu sendiri. Maka kita kalau seandainya bisa bangun sebelum subuh, alhamdulillah kita syukuri, kita istiqomahkan dan perbanyak istighfar sebelum subuh itu. Ini tanda orang yang baik. Jadi kita sebutkan surat apa tadi? Ad-Dariyat ya, tentang masalah ini ayat 17 dan 18. Maka pertanyaannya sekarang, mari kita kembalikan kepada kita. Kita muhasabah. Lihat keadaan kita, kata mu'alif. Apa sebaliknya kita? Ketika sebelum subuh jadi tiduran terus ya. Sebenarnya seharusnya apa? Momen Ramadan buat pelajaran kita. Saya khusnudon sama jenengan ketika Ramadan semuanya bangun sebelum subuh, gimana? Cuma kadang motivasinya hanya makan. Apa? Makan sahur ya? Kan seharusnya sebelum masuk Rabiul Awal, kita masuk Syawal kan bisa seharusnya. Kan habis sebulan kita latihan, di training selama Ramadan. Cuma kadang masuk Allah, godaannya besar. Bahkan malam Wiroyo jadi siap bangun gitu. Untuk apa?
Untuk sahur, kenapa nggak sahur? Cuma maksud saya nggak bangun sebelum subuh, karena mungkin takbirannya kemalaman ya. Akhirnya nggak bangun sebelum subuh, ya nggak istighfar, nggak tahajud, nggak witir. Waliyadzubillah. Nah ini jamaah yang dilakukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka mari kita usahakan. Baik, mana yang lain? Kalau istighfar itu ciri ahli surga. Silakan dibuka surat ketiga, surat Al-Imran, ayat 133 sampai 136. Poin kita biar gak panjang-panjang, ini waktunya terbatas ini. Hanya 1 jam ya ngasihnya. Kalau dibagi sampai 2 jam ya. Ayat 135. Tentu ini hubungannya dengan yang di atas 133. Apa kata Allah? 133 dulu. Wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Bersegeralah kalian menuju ampunan Allah dan menuju surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Untuk siapa? Orang bertakwa. Apa sifat mereka? 134. Alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhimina al-ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Cirinya mereka orang-orang yang suka berinfak. Nah, ini contoh. Nah, ayo. Tadi saya bilang di awal ya. Orang-orang yang suka berinfak baik ketika dalam keadaan senang maupun susah. Ya, ini ciri orang yang bertakwa yang dijanjikan apa? Surga. Yang kedua apa? Wal kadhiminal ghaidha. Orang yang menahan amarah. Dia tahu bisa marah tapi dia enggak marah. Kenapa? Takut dosa, takut ancaman. Karena marah itu kadang dari setan. Maka Nabi mengatakan latak dok. Jangan marah. Walakal jannah, kamu dapat surga. Maka menahan marah, padahal dia mampu marah. Yang ketiga, wal afina 'anil nas, suka memaafkan manusia ketika manusia bersalah diminta maaf sama dia. Wallahu yuhibbul muhsinin, Allah mencintai orang yang berbuat baik. Dilanjut oleh Allah cirinya, ini yang kita maksud. Walladzina idza fa'alu fahisatan aw dzalamu anfusahum dzakarullah fastaghfiru lidzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illa Allah wa lam yusirru 'ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Lihat, mereka adalah orang-orang ketika mereka berbuat fahisah atau berbuat zalim kepada dirinya sendiri, ingat Allah dan mereka minta ampun sama Allah, istighfar, mengakui itu dosa, mengakui itu salah, minta ampun dengan dosa-dosanya itu, dan mereka tidak melanjutkan dan tidak meneruskan perbuatan itu karena mereka paham apa janji Allah. Lihat, ulaika jazaohum maghfiratun mir rabbihim wa jannatun tajri min tahtihal anharu khalidina fiha wa ni'ma ajrul 'amilin. Jelas sudah. Balasan bagi mereka ampunan Allah dan surga yang di bawahnya mengalir nama sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya. Dan itulah sebaik-baik pahala yang dijanjikan bagi orang yang beramal. Poin kita adalah pewaris surga, ciri ahli surga diantaranya apa? Suka istighfar, suka meminta ampun. Konteksnya dalam ayat ini memang dia habis berbuat salah, berbuat dosa, betul. Tapi di ayat yang lain tidak harus seperti itu. Tadi contohnya, habis ibadah pun disuruh apa? Istighfar. Apalagi kalau kita melihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Alaihissalam itu kata sahabat Abdullah bin Umar, pernah saya menghitung satu majelis Nabi Alaihissalam itu membaca Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Satu majelis, satu lenggah, satu duduk. Ya Allah, ampuni aku, terimalah taubatku, karena sesungguhnya Engkau Zat yang Maha penerima taubat dan Maha penyayang. Satu majelis membaca Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Bahkan Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha bercerita, Nabi Alaihissalam itu kalau habis sholat duha
membaca Allahumma ghfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim, kata Aisyah dihitung Nabi membaca 100 kali. Makanya kalau habis sholat duha baca istighfar jamaah. Kan ada orang itu kalau kepingin rezekinya lancar duha ya. Kalau motivasi dia hanya dunia nggak boleh. Karena amal ibadah itu bukan untuk dunia tapi untuk akhirat. Kita boleh habis sholat duha berdoa minta sama Allah. Tapi sholat duhanya karena Allah bukan karena dunia. Nah ini jamaah yang ditekan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pun makanya tidak heran kalau orang-orang yang ingin mencontoh Nabi Shallallahu alaihi wasallam yang mau terus memperbanyak istighfar. Kenapa? Karena ulul azmi saja. Siapa ulul azmi jamaah? Nabi Ibrahim, Nabi Nuh, Nabi Musa, Isa. Ulul azmi saja. Para nabi yang terbaik yang jumlahnya ada 5 tetap minta ampun sama Allah, istighfar sama Allah. Nah, pemilik yang pekanjen, pemilik yang kepanjen yang bukan orang Arab, maka perlu banyak istighfar. Lihat contoh surat Ibrahim. Kita mulai, yang tua dulu. Nuh, yang tua dulu dari silsilah ya. Nuh, surat Nuh. Surat 71 ayat 28. Surat 71 ayat 28. Di antara ucapan Nabi Nuh alaihissalam adalah Rabbil firli wali walidayya waliman dakhala baitiya mu'mina walil mu'minina wal mu'minat wala tajidid dhalimina illa tabara. Tahu tidak ada jemaah? Nabi Nuh itu berdakwah berapa tahun? Berapa yang dia dapat umatnya? Sekitar 84. Berdakwah begitu panjang. Dari tiang Jawa 150 tahun gitu. Ini ibadah yang luar biasa. Ada nggak yang sudah berdakwah seperti itu? Beliau berdakwah yang luar biasa mengajak kepada tauhid. Yang beriman hanya sedikit, sekitar 44 kata ulama tafsir. Nah, beliau yang beribadah seperti itu ternyata di antara yang dia ucapkan apa? Rabbil firli wali walidayya. Ya Allah, sampai sepunten dosa kula ya Allah. Coba bayangkan jemaah. Sudah ibadahnya begitu banyak, tapi tetap minta apa? Minta ampun. Ampuni dosa saya, dosa orang tua saya, dan dosa orang yang masuk ke rumah saya, yang laki-laki maupun yang perempuan yang mukmin. Apa yang ingin saya sampaikan jemaah? Beliau ini kan ibadahnya banyak, gitu. Ibadah yang itu dakwah sangat sekedar. Kata Quran, laila wa nahar, siang malam berdakwah. Tapi tetap istighfar. Kita minta ampun. Apunten. Yang kepanjen kenapa sih dibanggakan? Salatnya kenapa kira-kira? Baca Qurannya kenapa kira-kira? Sedekah kita kira-kira? Berarti kita lebih butuh apa? Istighfar apa? Lebih butuh. Yang Nabi itu aja seperti itu, tetap Rabbil firli sampai sepunten ya Allah dosa kula ya Allah. Ini bentuk istighfar minta ampun sama Allah. Padahal kita yakin para nabi, para rasul itu jamin apa? Surga. Tapi kita ampun ya beliau. Nah kalau jadi kan siapa yang jamin? Ayo. Ya kalau tanah dijamin sakit tegade ya gitu. Kalau jaminan betul. Tapi kalau kita nggak ada jaminan surga, maka kita harus banyak istighfar. Dan banyak istighfar. Kedua, Nabi Ibrahim. Kita tahu Nabi Ibrahim itu Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Yang dengannya nabi banyak ada. Karena beliau punya keturunan Ismail dan Ishak. Yang ke bawah banyak para nabi yang lain. Beliau berdoa. Di antara doanya apa? Minta ampun. Surat 14, surat Ibrahim ayat 41. Allah mengatakan tentang ucapan Nabi Ibrahim. Rabbana ufilli wali walidayya walil mu'minina yauma yaqumul hisab. Maka diartikan dengan ya.
dan memberi ampunlah aku dan bapakku dan sekalian orang-orang minta yang menjadi keyakinan kita pada hari kiamat. Beliau minta ampun sama Allah. Dan kepada orang tuanya sebelum ada larangan mendoakan orang tua yang kafir minta ampun. Karena kan kita nggak boleh mendoakan orang yang mati dalam keadaan kufur ampunan. Nah, sebelum ada larangan beliau berdoa ini. Artinya yang ingin saya sampaikan apa? Bagaimana Nabi Ibrahim tetap apa? Rabbana ufirli, ya Allah sampai sepunten dosa kula. Padahal Nabi Ibrahim yang kata Al-Quran Khalilullah, derajat yang paling tinggi dari mahabbah. Ya, anak Khalilullah itu ada dua, Nabi Ibrahim sama Nabi Muhammad SAW. Orang yang sangat dicintai oleh Allah, tapi tetap ucapannya apa? Ya Allah sampai ampuni dosa saya. Ini istighfar beliau. Baik. Contoh yang lain jamaah yang digunakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Misalkan, ya Nabi Muhammad. Maka Nabi Muhammad SAW juga seperti itu. Tadi saya contohkan. Sampai dikatakan beliau itu kurang lebih dalam sehari berapa? 100 kali. Wallahi, ya ini astaghfirullah wa atubu ilaih fil yaumi mi'amar. Demi Allah, saya ini beristighfar dan bertobat kepada Allah dalam sehari 100 kali. Dalam satu riwayat 70 kali lebih. Padahal itu Nabi Muhammad SAW. Lalu bagaimanakah dengan kita? Bagaimanakah kula jenengan? Berapa kali jemaah? Berkali-kali kan? Makanya kita habis sholat subuh di sana ada petunjuk baca apa? Astagfirullah wa atubu ilaih berapa? 100 kali. Dalam zikir pagi sore itu. Oke. Nah ini jamaah yang diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Pun itu beberapa contoh. Tentu yang lainnya banyak. Kalau dari Quran surat Muhammad surat 47 ayat 19 itu dari Al-Quran. Fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik walil mu'minina wal mu'minat. Ini contoh. Sekarang pertanyaannya, kenapa orang ahli surga itu ketika di dunia banyak istighfar? Pertama jawabannya, li'anna Allah subhanahu wa ta'ala, karena sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala ya, memerintahkan mereka untuk banyak istighfar. Jadi ahli surga ketika mereka itu di dunia banyak istighfar, kenapa? Karena itu perintah Allah. Jadi Allah memerintahkan kita untuk banyak istighfar. Termasuk ayat tadi, ayat Fusilat ayat 6. Fastaqimu ilaihi wastaghfiru. Istiqamalah kamu dalam beribadah, terus minta ampunlah kepada Rabbmu. Termasuk Al-Baqarah 199, wastaghfirullah innallaha ghafurur rahim. Minta ampun kepada Allah karena Dia Zat yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ini perintah. Orang beriman ketika diperintah apa ucapannya? Sami'na wa ata'na. Innama qaulul mu'minina idza du'u ila Allahi wa rasulih qalu sami'na wa ata'na. Ucapan orang beriman itu ketika diajak menuju Allah apa? Sami'na wa ata'na. Maka kita perbanyak istighfar, mengamalkan ayat tadi Fusilat ayat 6, Al-Baqarah 199. Ini jamaah yang diberkahi Allah. Kedua, kenapa penduduk surga itu ketika di dunia banyak istighfar? Karena tahu bahwasanya ketika di dunia itu banyak salah, banyak dosa, dan yang mengampuni dosa hanya Allah. Coba saya tanya dengan ini, siapa yang nggak pernah berdosa? Katakan, Bapak, monten, sing monten nanti dosa. Ayo, ibu-ibu berani monten? Kalau kita teman-teman, kalau dengan kadang banyak salah, banyak dosa. Karena yakin yang menerima ampunan dari Allah, maka mereka minta ampun. Karena Dialah Allah yang mengampuni semua dosa. Tadi disebutkan
Surat Al-Imran. Sekarang yang lain, silakan dibuka. Surat An-Nisa. Surat keempat ayat 110. Allah mengatakan, wa may ya'mal su'an aw yadlim nafsahu summa yastaghfirillah yajidillaha ghafurur rahima. Silakan diartikan dengan G. Dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan dan menganiaya dirinya, kemudian ia meminta ampun kepada Allah, niscaya ia mendapati Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Siapa saja yang berbuat keburukan atau dia berbuat dolim kepada dirinya sendiri, terus dia minta ampun sama Allah. Kenapa? Karena dia yakin Allah yang Maha Pengampun, maka dia minta ampun. Maka lagi-lagi alasan kedua kenapa? Dia mengamalkan ayat ini. Dia tahu hidup di dunia itu banyak salah, banyak dosa. Yang hanya bisa mengampuni dosanya Allah, maka dia minta ampun sama Allah, istighfar sama Allah. Makanya disebutkan oleh mu'alif di sini, wahai orang-orang yang suka bermaksiat, dengar ayat ini, renungkan ayat ini, amalkan ayat ini. Siapapun Anda yang bermaksiat, apapun maksiat Anda, orang yang suka riba, ingat ayat ini. Wahai orang yang suka buka aurat, ingat ayat ini. Wahai orang yang suka berbuat dolim, ingat ayat ini. Wahai orang yang suka lihat film, ayat ini ya. Paham jemaah? Semuanya ingat ayat ini. Minta ampunlah, karena Allah itu Maha Pengampun. Ini jemaah yang dimakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai wa'iyadzubillah ketika dia asik bermaksiat, maut datang. Jangan sampai. Kenapa? Karena semua manusia ingin lihat surat Al-Mu'minun 99 dan 100. Orang-orang yang mati itu ingin kembali ke dunia. Rabbirji'un la'alli a'malu shalihan fima taraktu. 99 dan 100. Intinya apa? Ya Allah, sampai balik aku nang donya ya Allah. Supados kula saged beramal soleh, amal soleh sing nate kula tinggalaken. Tapi apa jawabannya? Bisa nggak kira-kira? Tidak bisa. Itu hanya angan-angan. Maka orang yang sudah meninggal tak mungkin bisa kembali. Apa yang diinginkan oleh mu'alif? Mumpung kematian belum menjemput, ayo kita istighfar, kita minta ampun, kita beramal soleh. Karena kalau sudah meninggal nggak bisa sudah, nggak bisa. Hatta orang yang istighfarnya banyak pun tetap ingin nambah sebenarnya, cuma nggak bisa kembali ke dunia. Nah ini jamaah yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya Allah mengingatkan, kata Allah dalam hadis qudsi, ya ibadi, innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar. Wahai hambaku, wahai manusia, ayo panjen. Sampai niki siang malam kadang berdosa, bermaksiat, salah. Wa ana aghfiru dzunuba jami'a. Ingat kata Allah, sak temene ingsun niki ngampuni segala dosa. Fastaghfiruni aghfir lakum. Mintalah kalian ampun kepadaku kata Allah, niscaya akan aku ampuni. Ini sama. Jadi Allah tuh mengetahui kita. Karena kita ini sering berbuat salah dan dosa. Tapi Allah pun Maha Pengampun. Dipanggil, aku ini Maha Pengampun. Ayo minta ampun, tak ampuni kata Allah seperti itu. Nah ini jamaah yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kata mu'alif, ini loh panggilan Allah. Maka dengarkanlah wahai orang-orang yang suka minum khamar. Baik, dengarlah orang-orang yang suka buka aurat. Dengarkanlah orang-orang yang mohon maaf berbuat maksiat. Allah memanggil kalian. Ini jamaah yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sampai dalam sebuah hadis qudsi yang lain, apa kata Allah? Ya bani Adam, wahai anak Adam, lau balagot dzunubaka ananas sama. Kalau seandainya dosamu setinggi langit, dalam satu riwayat sebanyak bumi, apa kata Allah? Tsumma astaghfartani, kalau kalian meminta ampun kepadaku, ghafartu laka wala ubali. Aku akan ampuni, aku gak peduli dosamu bagaimanapun. Subhanallah. Inilah sayangnya Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Maha Pengampun. Cuma bukan berarti ini kita bermudah-mudah maksiat.
ini harus kita sampaikan kepada orang-orang yang maksiat supaya ingat. Kalau belum maksiat jangan dibacakan ini ya. Enggak apa maksiat sih gitu. Apa kok? Ya ampun dosa bos maksiat sih harus. Enggak boleh. Ya kalau bisa hidup lagi. Kalau pas maksiat terus mati. Waliyatubillah. Nah ini jamaah yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian yang ketiga, kenapa ahli surga ketika di dunia itu banyak istighfar? Kenapa? Karena orang yang ahli istighfar akan menjadikan dia mudah masuk surga. Loh, kok bisa Ustaz? Iya. Nabi SAW pernah bersabda, Sayyidul istighfar antakul Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Sayyidul istighfar, istighfar yang paling baik adalah untuk mengucapkan tadi. Terus Nabi mengatakan, apa kata Nabi? Wa man qalaha minan nahar muqinan biha famata min yaumihi qabla ayyumsiya fa huwa min ahli jannah. Siapa orang yang membaca ini di siang hari, terus dia yakin dengan isinya kalimat tadi, terus dia meninggal sebelum sore, maka dia termasuk ahli surga. Nabi melanjutkan, wa man qalaha minal lail, dan siapa yang membaca ketika malam hari, dia yakin dengan kalimat yang dia baca, famata qabla ayyusbiha, dan meninggal sebelum waktu subuh pagi, fa huwa min ahli jannah, maka dia menjadi penduduk surga. Hadis sahih rawahul Bukhari. Maka orang yang ahli baca Sayyidul Istighfar ini akan menjadi kemudahan untuk dia masuk surga. Makanya dimasukkan oleh ulama zikir pagi dan sore. Pertanyaannya, sudah kita baca Sayyidul Istighfar sore ini? Belum, Ustaz, boleh ngaji. Tapi nanti habis maghrib kita foto. Ya. Jadi jangan sampai kita tinggalkan Sayyidul Istighfar. Artinya orang yang ahli istighfar dengan istighfar ini ada janji akan masuk surga. Makanya ini perlu dihafal yang belum hafal. Sayyidul istighfar. Jadi dia jawab syahidnya istighfar. Rojo ini istighfar. Istighfar yang paling apik. Allahumma anta rabbi dan seterusnya. Dan saya yakin teman-teman yang ahli ngaji sudah hafal. Yang hafal ya. Kalau belum hafal ya perlu dihafalkan. Ini jamaah yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pun yang keempat, karena waktunya pendek nih. Katanya sampai jam 5 ya. Yang keempat, kenapa penduduk surga itu ketika di dunia kok banyak istighfar? Karena dengan banyak istighfar dia akan memperoleh kebaikan dunia. Jadi dia akan memperoleh kebaikan dunia. Apa itu buktinya? Jadi kan saged ningali teng surat Nuh, surat 71 ayat 10, 11, 12, 13. Allah mengatakan, faqul tastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidukum bi amwali wa banina wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara. Sampai sini aja, sampai 12. Silakan dibaca. Ingat ya. Maka aku katakan kepada mereka, mohonlah ampun kepada Tuhanmu, sesungguhnya Dia adalah Maha Pengampun. Saya Dia akan memberikan hujan kepada bumi yang lebat dan membanyakkan harta dan anak-anakmu dan mengadakan untuk telur dan mengadakan gula di dalamnya untuk sungai-sungai. Nah, jadi ini ucapan siapa?
Nabi kepada siapa? Umatnya. Sama juga jawaban Imam Hasan Basri ketika ada orang pertama datang, wahai imam, di tempat saya ini nggak pernah hujan. Maka imam mengatakan, bacalah istighfar. Orang kedua datang, wahai imam, saya nggak punya anak, ini lama nikah nggak punya anak. Kata Imam Hasan Basri, banyak istighfar. Orang ketiga bilang, wahai imam, saya ini, mohon maaf, kebun saya ini nggak panen, baca istighfar. Kata muridnya, wahai imam, kok balik istighfar doa ini? Orang pertama jangan jawab istighfar, orang kedua jangan jawab istighfar, orang ketiga kok tidak istighfar juga. Maka kata Imam Hasan Basri, itu bukan jawaban saya, itu firman Allah. Maka beliau membaca ayat ini. Faqul astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis sama alaikum midrar, sampai akhir ayat. Jadi orang yang banyak istighfar akan memperoleh kebaikan dunia. Termasuk Allah itu tidak akan mengazab apabila di sebuah tempat tersebut banyak orang yang minta ampun dan seterusnya. Begitu banyak keutamaan istighfar. Makanya membiasakan baca istighfar itu hal yang sangat bagus. Dengan lafaz yang macam-macam monggo. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah wa atubu ilaih. Atau Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Atau Allahumma ighfirli wa tub alayya. Atau mungkin Rabbighfirli dan seterusnya. Banyak redaksi seperti itu. Termasuk yang paling penting apa? Allahumma anta rabbi tadi. Kalau bisa kita istiqomahkan. Kita wirid jadi kebiasaan kita. Bisa kita baca dengan baca istighfar. Karena orang istighfar itu nggak hanya habis melakukan maksiat, tidak hanya habis berbuat dosa, tapi habis ibadah pun tadi kita contohkan, kita disuruh untuk apa? Istighfar. Wallahu a'lam bishawab. Biar ada tanya jawab ya Mas ya. Ya, saya kira sampai di sini padahal masih banyak ini materinya. Tapi karena waktu yang sangat terbatas, mudah-mudahan ini mewakili apa yang kita sampaikan di kesempatan ini. Mudah-mudahan saya jadikan semua termasuk orang-orang yang ahli istighfar, sehingga kita pun bisa mewarisi surga yang Allah janjikan untuk orang-orang yang ahli istighfar. Allahumma amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Silakan untuk para bapak dulu di depan saya langsung pakai mic kalau ingin bertanya sebelum saya baca yang ini. Yes. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kadang-kadang ada beberapa ibadah yang ada riwayat oleh keutamaannya. Iya. Atau mungkin yang simpel. Iya. Contoh mungkin kalau yang simpel seperti sholat duha adalah. Kenapa sholat duha? Kalau kita sholat duha 2 rakaat, itu kan seperti kita bersedekah untuk 360%. Iya. Terus kalau kita duha 4 rakaat, Cukupi. segala usaha kita hari ini cukupi. Iya. Terus sekian lagi. Iya. Nah, kalau misalnya kita pas mau sholat duha, ingat gitu harus apa? Sedekah pulang. Kita sholat 2 rakaat. Iya. Besok lusa misalnya waduh banyak urusan gitu. Iya. Sholat duha 4 rakaat biar lancar gitu. Iya. Apakah Apa itu lancar? maksudnya apakah itu hanya semata-mata menginginkan dunia saja atau memang kalau itu kan memang yang diwajibkan? Ya. Bagaimana? Baik. Ketika kita beribadah, pada dasarnya semua perintah kita disuruh untuk ikhlas karena Allah. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Semua ibadah. Kemudian kita boleh mengharap ya ibadah yang kita lakukan dengan harapan yang telah dijanjikan. Kalau memang ada janji yang seperti itu, kita mengharap itu boleh. Tapi niat kita tetap yang pertama apa? Ikhlas. Contoh adalah lihat. Nabi mengatakan tentang puasa dulu. Kata Nabi, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban."
Siapa orang yang berpuasa Ramadan karena iman, terus apa? Ihtisab. Kata Imam Ibnu Hajar, thalabul ajr. Berpuasa mengharap pahala. Jadi pertama karena iman dan mengharap pahala. Jadi kita berpuasa mengharap pahala boleh karena janjinya ada. Kata Nabi apa? Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Akan diampuni dosa yang telah lalu. Di sini kita beribadah karena Allah iya dan mengharap janji tadi iya, maka itu boleh. Maka sama dengan tadi, kenapa kita sholat duha? Pertama harus kita niatkan karena Allah. Harus kita niatkan karena Allah. Karena ini ibadah. Ibadah nggak boleh dipalingkan kepada selain Allah. Kan ada istilah sarful ibadah ila ghairillah syirkun. Memalingkan sebuah ibadah kepada selain Allah itu syirik. Lah Ustaz, tadi kan ada janji, itu bagian dari sedekah. Ya maka niatnya karena Allah, mengharap tadi boleh. Boleh enggak? Boleh, karena janji dari Rasulullah, maka boleh kita harapkan. Tapi kalau semata-mata janji dunia yang kita harapkan ya nggak boleh. Karena ibadah harus karena Allah dan tidak saling bertentangan. Maka termasuk kita sholat duha 4 rakaat, dia urusan kita dicukupi oleh Allah, dibereskan oleh Allah, ya boleh, itu janji Rasulullah. Cuma jangan hanya karena faktor dunia toh, jangan. Tapi faktornya karena ingin ridho Allah, ingin dapat pahala, itu boleh. Nanti otomatis itu akan dapat lah. Itu akan dapat. Kenapa? Karena kalau orang itu beramal karena akhirat, dunia dapat. Tapi kalau dia beramal karena dunia, nggak dapat akhirat. Wallahu a'lam. Ada yang lain? Mungkin yang di sini, oke, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama yang mau saya sampaikan tapi kaitannya ibadah yang kita lakukan nanti menimbulkan syirik kecil ya. Jadi seperti yang saya katakan nanti misalnya kita melakukan sholat tahajud terus kita posting di media sosial, alhamdulillah sholat tahajud orang lain kan dipuja kan dengan niatan dipuji. Kalau misalkan kita menggunakan sarana media sosial untuk mengingatkan misalkan seseorang agar sholat tahajud atau setiap malam Jumat atau hari Jumat itu al-kafi, apakah itu termasuk riya juga? Yang pertama. Saya jawab dulu, biar nanti saya lupa. Jamaah yang dimakan oleh Allah, di antara karakter cirinya umat Islam adalah amar ma'ruf nahi munkar. Kata Al-Quran, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Hendaknya di antara kalian ada sekelompok manusia yang amar ma'ruf nahi munkar. Maka orang-orang yang amar ma'ruf nahi munkar termasuk bagian dari orang yang baik. Maka ketika kita mengingatkan atau mengajak, maka tidak masalah. Karena ada hadis man dalla ala khairin kafa'ilihi. Siapa orang yang menunjukkan kepada kebaikan seperti pelakunya. Niatan kita mengajak, bukan pamer ibadah. Kalau tidak apa tadi? Pamer, ingin dipuji. Ini mengajak, maka itu boleh. Kalau orang mengajak di media sosial dianggap itu riya, waduh, kita nggak bisa pakai YouTube nanti ya. Maka memang tergantung kepada apa? Karena syirik kecil itu tergantung hati. Karena tempatnya di sini. Yang tahu syirik kecil itu siapa? Allah dengan orangnya. Makanya ada istilah syirik jahri sama syirik khafi. Syirik jahri ini biasanya yang kelihatan. Biasanya masuk syirik besar. Berdoa kepada selain Allah, nyembah patung, dan seterusnya. Kalau syirik khafi, ya tadi syirik khafi apa? Riya antara niat dia dengan Allah yang tahu. Maka mohon maaf, ketika ngajak tadi, niatnya apa? Nah itu dulu, kalau niatnya memang berdakwah, nggak masalah. Tapi kalau niatnya ingin dipuji, waduh tadi ustaz repot. Ya itu tentu beda. Jadi kembali kepada hati, karena kita nggak bisa menilai hati seseorang. Tapi kalau kita lakukan karena ikhlas karena Allah, kita bagian dari orang yang berbuat baik. Itu hal yang baik, gitu. Nggak apa-apa. Tapi kalau niatnya memang ingin niat dipuji dan seterusnya, maka masuk kategori yang tadi. Wallahu a'lam bishawab. Kedua, yang kedua ini agak menyimpang dari materi yang sudah saya sampaikan. yeah. Masuk dengan definisi
Nggih. Jadi seperti yang saya ketahui bahwa ada dalil yang mengatakan bahwa musik itu haram. Terus dikaitkan dengan kebetulan profesi kami sebagai anak pemerintahan, manakala misalkan ada kegiatan upacara atau apel, kita ini diwajibkan untuk katakanlah menyanyikan lagu Indonesia Raya. Sementara di satu sisi kita tahu musik itu haram, di sisi lain kita dituntut untuk melakukan itu. Ini apa yang harus kita lakukan? Baik. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini ada dua hal yang harus kita bedakan. Pertama tentang musik, kedua tentang syair. Ini dua hal yang berbeda. Musik, yang alat-alat musik tentu. Maka kalau kita lihat dalil Quran dan Sunnah, bahkan mohon maaf, jumhur ulama termasuk imam mazhab yang 4 mengatakan tidak boleh. Karena ada hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang mana beliau pernah mengatakan, ya dalam hadisnya, fima manahu la yakunanna fi ummati yastahil khirra wal harira wal khamra wal ma'azif. Akan ada dari umatku ini orang-orang yang akan menghalalkan sutra untuk laki-laki, minuman keras, ya, terus kemudian mohon maaf, zina dan al ma'azif, yaitu alat-alat musik. Akan ada dari umatku yang menghalalkan. Berarti itu masalahnya apa? Halal. Artinya kalau ada orang mengatakan halal, ya jelas Nabi memang pernah mengatakan. Semakin kita yakin nggak ada yang menghalalkan? Memang ada dalam ulama yang namanya Ibnu Hazm itu mendoakan hadis tentang musik. Tapi itu pun hadis tentang musik bukan satu, banyak sebenarnya. Sehingga kalau ingin kita jujur, dalam mazhab Syafi'i sendiri, ulama Syafi'iyah banyak yang mengharamkan musik. Musik loh ya, musik. Sampai ada namanya Imam Ibnu Hajar Al-Haytami punya kitab Al-Zawazir an Iftiraqil Kabair. Maka itu nggak boleh. Imam Suyuti dalam kitabnya Al-Amru bil Ittiba wan Nahyu anil Ibtida mengatakan ya sudah, tidak boleh. Ala kulli hal ini musik dulu. Tadi beda dengan yang syair. Kalau syair tergantung isinya. Kalau yang Anda sebutkan tadi tidak masalah isinya. Jadi yang masalah adalah Ustaz gimana? Ya. Maka ketika kita nggak bisa menghindar, kan nggak bisa kan? Maka ya kita melakukan, tapi artinya melakukan itu mendengar yang tadi, mendengar musiknya itu dengan gak ridho. Mendengar dengan tidak ridho kalau itu sesuatu yang tidak boleh. Musiknya loh, ya, ingat musiknya. Saya nggak berbicara syairnya. Kalau syair kan tergantung isinya. Dan isi yang tanyakan itu nggak masalah isinya. Yang bermasalah adalah musiknya. Sehingga kita dituntut untuk harus ikut seperti itu. Kita harus tidak ridho. Kenapa? Kemaksiatan nggak boleh diridhoi. Cuma ini terpaksa. Apa? Nggak bisa menghindar apa dewi. Kenapa? Ya ini darurat. Maka kata Quran, fattaqullaha mastata'tum. Bertakwa kepada Allah semampu kita. Wallahu a'lam bishawab, itu jawaban kita. Jadi harus kita bedakan antara musik dengan syairnya. Kalau musik jelas siapapun termasuk ulama mazhab 4 mengatakan tidak boleh. Meskipun ada yang menghalalkan, jelas. Karena masalah hukum pasti ada yang menyelisihi. Tapi kita lihat bagaimana jumhur mengatakan. Nah, ketika kita mengetahui banyak yang mengharamkan, bahkan 4 mazhab, lebih selamat kita menjauhinya. Ustaz, ini musik Islami, Ustaz. Masya Allah. Ada nggak musik Islami ya? Itu istilah saja. Yang namanya musik ya sama saja. Sehingga kalau kita lihat saat ini ya tentu masuk kategori yang dilarang. Wallahu a'lam bishawab. Seperti itu. Mohon maaf ya. Jadi syairnya nggak masalah, musiknya saja masalah. Gitu. Jadi kalau saya, wallahu a'lam bishawab. Dari kertas ya. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, kita disuruh istighfar 1 hari 100 kali. Itu dibaca pagi 100, petang 100, atau dibaca pagi saja atau sore saja. Wallahu a'lam bishawab. Kalau kita lihat, ulama menjelaskan ketika kita di pagi hari kita baca 100 kali. Ya. Setelah itu
Di waktu yang lain sifatnya zikir mutlak. Anda perbanyak bebas. Tapi yang pagi jangan lupa dibaca 100 kali. Ya. Artinya Anda duduk setelah sholat subuh, baca zikir setelah sholat, baca zikir pagi, termasuk istighfar 100 kali. Setelah itu Anda jalan-jalan sambil belanja, istighfar silakan. Anda ke pantai, ini balik gampang ya. Iya, istighfar monggo. Naik mobil, istighfar monggo. Jadi yang kita istiqomahkan yang tadi 100 dulu yang pagi. Setelah itu bebas jenengan perbanyak monggo. Berapa kali terserah jenengan tanpa batas monggo. Al-Quran mengatakan dengan dalil umum, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsiran. Al-Ahzab 41 ketika ayat 41. Wahai orang yang beriman, ingat sama Allah, dzikir sama Allah dengan dzikir yang banyak. Artinya istighfar itu diperbanyak monggo. Sehingga yang pagi tetap 100 kita istiqomahkan. Setelah itu bebas monggo diperbanyak. Tapi ketika kemudian di waktu-waktu tertentu yang disunahkan membaca, kita baca. Habis wudu kita baca tadi. Habis sholat kita baca 3 kali dan seterusnya. Seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Untuk yang ini Bu, yang pagi Bu, 100 kali bukan sore. Tapi pagi. Kalau yang sore itu khusus apa? Ada. A'udzu bikalimatillahi tamma min syarri ma khalaq 3 kali. Itu yang sore saja. Tapi nggak perlu itu, hanya bismillahirrahmanirrahim. Ya, itu ya. Wallahu a'lam bishawab. Ada yang lain? Boleh? Mas Akid, tambah lagi. Silakan. Bonus satu lagi kalau ada. Ada kertas? Tidak ada. Baik, mungkin sampai di sini jemaah. Ini edisi perdana ya. Mudah-mudahan dengan materi yang tidak terlalu lama, jenengan suka, jenengan senang. Kalau disenang ya. Kenapa nggak terlalu panjang ya? Mohon maaf jika memang kalau kasihan perdana ini menyinggung perasaan jenengan atau mboten sekecok pemahaman jenengan, karena lidahnya yang pandai itu beda kan lidahnya kepanjang ya. Mohon maaf kalau mungkin apa yang saya sampaikan tidak berkenan. Yang hak semua dari Allah. Yang salah, yang kurang, yang keliru itu keterbatasan kita dan godaan dari setan. Kita istighfar kepada Allah dan kita meminta maaf di mata jenengan sekalian. Baik, kita akhiri kajian ini dengan doa kafaratul majelis. Mudah-mudahan jika ada hal yang salah Allah maafkan. Dan sebelumnya karena kita disuruh berdoa itu untuk minta dikabulkan amal kita selama 6 bulan, nggak ada salahnya saya mengatakan taqabbalallahu minna wa minkum. Mudah-mudahan amal kami, amalan jenengan selama Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ada kurang lebihnya saya minta maaf. Wassallallahu nabiyana Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.